Nah, ini teman-teman. Soal-soal seperti ini termasuk karakter soal literasi, teman-teman. Kemampuan membaca teman-teman itu sangat diperlukan. Bernalar teman-teman juga sangat diperlukan di situ. Contohnya ini, jumlah penduduk terbanyak di Indonesia pada level provinsi terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 49.220.094 jiwa. Diikuti Jawa Timur sebanyak 41 juta jiwa, disusul Jawa Tengah dengan 37,31 juta jiwa. Sementara provinsi dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kalimantan Utara, yaitu 693.003 jiwa. Gitu ya. Di atas Kalimantan Utara ada provinsi kedua terbawah, ada Provinsi Papua Barat dengan jumlah penduduk 1,15 juta jiwa. Nah, nanti teman-teman ciri khas dari literasi itu teman-teman diberikan bacaan lumayan banyak gitu ya. Kadang ada yang bacaannya sampai 1 halaman gitu ya. Gitu ya. Ya. Oke, sekarang pertanyaannya begini. Pernyataan di bawah ini yang tepat sesuai konsekuensi dari persebaran sesuai aliannya di atas adalah nanti teman-teman diminta menyimpulkan, kemudian bernalar menyesuaikan dengan opsi pilihan gandanya gitu ya. Yang A, kemungkinan potensi kriminalitas paling besar di Kalimantan Utara. B. Besarnya persaingan tenaga kerja paling banyak di Jawa Timur. C. Masalah sosial sedikit terjadi di Jawa Barat. D. Pembangunan pusat-pusat industri tersedia banyak di Papua Barat. E. Kualitas hidup yang lebih rendah mengancam Jawa Barat. Oke teman-teman, berarti teman-teman harus bisa menghubungkan dari masing-masing A sampai E tadi. Potensi kriminalitasnya bagaimana, persaingan tenaga kerjanya bagaimana, masalah sosialnya bagaimana, pusat industrinya seperti apa, kualitas hidupnya seperti apa. Oke, kita berikan penjelasan ya hubungannya ya. Jadi kalau dengan hubungan antara kepadatan penduduk dengan kriminalitas, semakin padat otomatis semakin banyak nilai kriminalitasnya ya, semakin tinggi. Kemudian kalau hubungannya dengan persaingan tenaga kerja, semakin padat maka semakin persaingannya semakin besar. Ya, karena banyak sekali tenaga kerjanya, pekerjaannya tidak tidak sebanding gitu. Jadi semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Kalau kepadatan penduduk dengan permasalahan sosial semakin padat, semakin banyak masalah sosial. Ya. Pasti teman-teman sudah paham ya. Kepadatan penduduk dengan industri, biasanya industri itu dibangun di sentra-sentra padat penduduk gitu ya teman-teman ya. Jadi semakin padat penduduknya di situ semakin banyak pengusaha yang mendirikan usaha industri di situ gitu ya. Yang terakhir hubungan kepadatan penduduk dengan kualitas kehidupan. Jadi semakin padat kualitasnya semakin kecil gitu ya, semakin menurun. Teman-teman sudah pasti ya, kalau tempatnya padat, kualitas air bersihnya juga berkurang dan lain-lain. Semakin banyak sampah, jadi kualitas hidupnya semakin turun gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa analisa sekarang. Kemungkinan potensi kriminalitas paling besar di Kalimantan Utara. Tadi kan potensi kriminalitas paling besar harusnya di tempat yang paling padat, yaitu Jawa Barat ini harusnya. Persaingan tenaga kerja paling banyak juga harusnya di Jawa Barat bukan di Jawa Timur gitu ya. Masalah sosial terjadi di Jawa Barat sedikit, nah, harusnya paling banyak masalah sosialnya di situ. Paling sedikitnya harusnya di Kalimantan Utara. Pembangunan pusat industri harusnya di Jawa Barat karena paling banyak penduduknya. Kualitas hidup paling rendah mengancam di Jawa Barat ini. Benar ya teman-teman ya. Semakin padat semakin kualitas hidupnya semakin rendah. Nah, soal-soal seperti inilah yang namanya soal literasi teman-teman. Berikutnya, nah ini teman-teman kalau teman-teman ada diagram seperti ini berarti teman-teman ini termasuk soal-soal numerasi ya atau soal numerik gitu ya. Kita bacakan dulu, di situ disediakan suatu diagram batang. Koperasi Mulyasari akan mengirimkan hasil panen dari anggota koperasi ke pengepul di kota, sebagaimana tertuang dalam grafik. Ya. Jika total ongkos kirim yang harus dibayar sebanyak 330.000 dengan biaya per kilogramnya adalah 750, maka pernyataan yang benar adalah titik-titik. Jumlah hasil panen jagung merupakan hasil panen paling sedikit, jumlah hasil panen jagung kurang dari jumlah panen kedelai, jumlah panen jagung 2 kali jumlah panen kedelai, dan seterusnya. Berarti kalau kita lihat grafiknya seperti ini teman-teman itu ada tanda tanya, berarti kita cari dulu isinya berapa gitu ya. Caranya bagaimana? Kita buat dulu. Ini grafiknya seperti ini lebih jelas gitu ya. Di situ padinya 200 kan gitu, jelas ya. Kemudian kedelainya adalah 90 gitu ya. Kira-kira 90 itu. Kemudian kacang tanahnya itu 50 ya, separuhnya. Kemudian berarti total ongkosnya tadi kan 330 ya kan.
Di soal tadi total ongkosnya 330, ongkos per kilogramnya 750, maka berat total hasil panennya tinggal kita bagikan aja. Berapa kilonya? 330.000 dibagi 750. Ketemunya totalnya ternyata 440 kg. Baik padi, kedelai, kacang, jagung. Jadi kita bisa menentukan jagung. Ya, kalau padi ditambah kedelai, tambah kacang, tambah jagung harusnya jawabannya 440. Maka jagung saja 450 dikurangi padinya 200, dikurangi kedelainya 90, dikurangi kacang tanahnya 50, ternyata ketemunya 100. Ya, jadi sudah ketemu jagung, baru kita bandingkan. Nah, itu soal numerasi, teman-teman. Jadi kecakapan teman-teman dalam membaca data, itulah kemampuan numerasi. Ya, kita tuliskan dulu ya supaya teman-teman ingat. Tadi sudah ketemu hasilnya, padinya 200, kedelai 90, kacang tanah 50, dan jagungnya setelah dihitung dengan perhitungan jadi 100 kg. Kita lihat yang A, jumlah hasil panen jagung merupakan hasil panen paling sedikit. Salah ya, harusnya kacang tanah gitu ya. B, jumlah hasil panen jagung kurang dari jumlah hasil panen kedelai. Salah ya, harusnya lebih karena 90 kedelai, jagungnya 100. Yang C, jumlah hasil panen jagung 2 kali jumlah panen kedelai, jagungnya 100, kedelainya 90, jadi bukan gitu ya. Jumlah hasil panen jagung sama dengan jumlah padi, ini tidak sama, padinya 200, jagungnya 100. Yang E, jumlah hasil panen jagung setengah dari padi, jagungnya 100, padinya 200, berarti setengahnya dari padi. Yang E berarti jawabannya. Nah, seperti itu teman-teman. Itu soal numerasi ya teman-teman. Jadi jangan bingung, soal-soalnya sudah tersedia di e-book, sudah ada. Tinggal teman-teman pelajari saja gitu ya. Lanjut, ini juga termasuk soal numerasi gitu ya. Numerasi, literasi numerasi, ini sama ya. Oke, perhatikan tabel. Nanti teman-teman juga disediakan model tabel. Kadang diagram, kadang tabel. Di situ ada pernyataan 1, 2, 3, 4. Timbal merupakan bahan isolator baik. Kemampuan mengantar panas pada kuningan lebih baik dibanding besi dan kurang baik dibanding tembaga. Tembaga merupakan konduktor yang baik dibandingkan timbal kuningan. Besi merupakan bahan yang kurang baik mengantarkan panas dibanding timbal. Berdasarkan hasil percobaan, jadi teman-teman diminta untuk membaca data. Gitu ya. Kita analisa langsung. Timbal merupakan bahan isolator yang baik. Nah, timbal ini kan termasuk jenis konduktor, jadi bukan ya. Ini bukan. Kemampuan mengantarkan panas atau konduktifnya, lebih konduktif ya. Kemampuan mengantarkan panas pada kuningan lebih baik dibanding besi, benar nggak? Kuningan 109, besinya 73, benar. Kurang baik dibandingkan tembaga, benar ya. Yang kedua itu benar. Tembaga merupakan konduktor yang baik dibandingkan timbal. Tembaganya 34, timbalnya itu mana? Tembaga tadi berapa? Tembaga 385 lebih baik daripada timbal. Oke, tembaga konduktor yang baik dibanding timbal dan lebih baik dari kuningan ya, benar juga. Nah, karena di situ yang 4 itu besi merupakan bahan yang kurang baik, ini salah ya, ini salah. Maka jawabannya adalah 2 dan 3. Nah, ini teman-teman. Ini kemampuan teman-teman dalam membaca data, itulah literasi numerasi. Berikutnya. Soal ini soal jenis literasi teman-teman, dan ini saya mengalami salah jawaban di e-book. Silahkan teman-teman edit ya. Mohon maaf sekali ini belum sempat diedit ya. Yang benar ini nanti ya teman-teman ya. Upaya pemajuan HAM dilakukan dalam bidang produk hukum, lembaga negara dan lembaga swadaya masyarakat. Di masyarakat telah beredar berita di media sosial tentang perlindungan anak yang diberikan kepada anak Ferdi Sambo ya, dalam kasus penembakan Brigadir J, yang menyebut Kak Seto dan Bapak Aris Merdeka Sirait sebagai ketua KPAI. Ini saya kasih garis merah, yang menyebut perlunya perlindungan terhadap anak Ferdi Sambo. Nah, kita harus kritis mencermati berita tersebut. Benarkah pemberitaan tersebut? Apakah benar nih ya? Berarti teman-teman harus bisa menyimpulkan apakah benar Kak Seto dan Aris Merdeka Sirait itu ketua KPAI. Nah, kita cari dulu jawabannya gitu ya. Jadi kemampuan teman-teman dalam berliterasi gitu ya. Nah, ternyata Kak Seto itu tugasnya di LPAI teman-teman, bukan KPAI ya. LPAI. Sementara Aris Merdeka Sirait itu di Komnas PA, bukan KPAI, tidak sama. LPAI dan Komnas PA itu dua-duanya adalah lembaga swadaya masyarakat, bukan milik negara.
bukan lembaga independen milik negara gitu ya, tapi lembaga swadaya masyarakat, LSM lah itu ya, bukan miliknya negara ya. Jadi berita ini bisa dipastikan bahwa itu salah ya. Karena tadi beritanya Kak Seto dan Aris Merdeka Sirait sebagai ketua KPAI, harusnya tidak, dua-duanya adalah di luar dari KPAI. Ada LPAI dan Komnas PA. Berarti itu harusnya berita tidak benar. Jadi jawabannya B tidak mungkin, jawaban yang D nggak mungkin, E yang nggak mungkin. Jadi jawabannya kalau nggak A ya C. Tadi kita sudah bahas ya, Kak Seto itu di LPAI, Aris Merdeka Sirait di Komnas PA. Maka jawaban yang benar C. Ini ya teman-teman ya, bagi teman-teman e-booknya yang masih jawaban B, dibenarkan dulu gitu ya. Ini sudah saya klarifikasi gitu ya. Berikutnya teman-teman, ini jenisnya adalah jenis numerasi gitu ya teman-teman. Nah kadang-kadang soal jenis numerasi itu seperti ini gitu ya, berupa seperti paragraf tapi di dalamnya adalah penuh dengan hitungan gitu ya. Rudi ingin mengecat dinding kamar tidur bagian dalam ukurannya 5 kali 4 meter, tingginya 3 meter. Ya, bagian dalam panjangnya 5, lebar 4, tingginya 3. Pada kamar tersebut pintu kamar dengan ukuran 1 meter kali 2 meter dan jendelanya 50 cm kali 100 cm. Jika setiap 6 meter persegi memerlukan 1 kg cat, maka Rudi memerlukan paling sedikit berapa cat. Oke, kita hitung dulu luas dinding yang akan dicat. Luas dinding yang akan dicat kan berarti kelilingnya dulu kan 5 4 5 4 ya, keliling dari bawah ya, yang lantainya kan panjangnya 5, lebarnya 4. Jadi 5 tambah 4, 5 tambah 4 gitu ya. Kelilingnya itu dikalikan tingginya. Kan yang dicat bukan alasnya kan, hanya temboknya. Hanya temboknya ya masing-masing, berarti keliling kali tingginya kan gitu. Keliling kali tingginya 54 kali 3. Nah sekarang dikurangi, kenapa dikurangi? Itu dikurangi pintunya teman-teman. Pintunya kan 1 kali 2, kemudian ada jendela 50 kali 100 cm, diubah ke meter 0,5 dan 1 kan gitu. Oke paham ya teman-teman. Nah sekarang kita hitung 54 itu berarti ada 18 kali 3 ya kan. 1 kali 2 2, 0,5 kali 1 0,5. Totalnya berarti 18 kali 3 itu 54, 2 kali ditambah 0,5 2,5. Jadi 54 dikurangi 2,5 itu 51,5. Itu luas dinding yang akan dicat. Nah, padahal setiap 6 meter persegi butuh 1 kilo, berarti kita tinggal bagi saja 51,5 tadi yang luas yang akan dicat tadi dibagi dengan tadi 6 per 6 meter persegi, ketemunya 8,5 kg gitu ya. Jadi yang paling mendekati minimal harus beli berapa? Ini kan tidak ada 8,5. Kalau kita butuh 8,5 masa kita beli 8 kilo kan pasti tidak cukup gitu ya. Kalau 10 kelebihan. Kalau 9 ya pas kelebihan sedikit lah. Jadi kita lebih hemat. Nah, itu namanya kemampuan literasi numerasi teman-teman. Termasuk literasi finansial yang ini gitu ya. Jadi jawabannya 9. Kalau 10 boros. Kalau 8 kurang. Jadi yang paling tepat 9. Bu Yuni mempunyai rumah makan yang sangat laris, mempunyai beberapa cabang. Ia selalu menyetok beras supaya tidak kehabisan. Kebutuhan beras setiap minggunya sekian atau 245 kg. Jika saat Ibu Yuni mempunyai 150 kg dan menginginkan stok beras cukup untuk 50 hari, maka dia perlu memberi beras tambahan berapa? Itu juga termasuk jenis numerasi, teman-teman. Ya. Oke, kita kerjakan dulu. Ini Bu Yuni punya rumah makan ya. Menyetok beras supaya tidak habis, kebutuhan beras setiap minggunya sekian. Sekarang dia punya sekian, ingin stok beras cukup untuk 50 hari gitu ya. Oke. Jadi kita bisa buat perbandingan persediaan beras dan waktu. Tadi kan 245 kilo itu untuk 7 hari atau 1 minggu kan. Nah pertanyaannya sekarang mau dicari yang 50 hari. Berarti kita cari X-nya, persediaan berasnya butuh berapa. Gitu ya. Jadi 245 per X yang akan dicari sama dengan 7 per 50. Mencari X mudah. Silangannya X itu dengan angka 7, maka 7 taruh bawah. Yang lain dikalikan bagian atas. Jadi 245 kali 50 bagi 7, ketemunya
245 dibagi 7 bisa ketemunya 35, jadi 35 kali 50 kan. Jadi 1750. Butuhnya 1750. Padahal di situ dia punya persediaan 150, berarti kita tinggal kurangi aja. Sudah punya 150, berarti kita harus butuh lagi 1750 dikurangi 150. Ketemunya 1600 kilogram gitu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya 1600. Nah ini seperti ini teman-teman. Ini kemampuan numerasi juga ini. Numerasi berikutnya. Pak Randy ingin menutup lantai rumahnya yang ukurannya 6 kali 8. Namun ia masih menimbang-nimbang keramik mana yang akan digunakan supaya biayanya minimal. Jadi ini literasi finansial juga ya. Literasi finansial tapi juga memanfaatkan kemampuan numerasi gitu ya. Jika pilihan keramik seperti pada tabel, maka Pak Randy sebaiknya memilih keramik apa? Itu ya. Oke, kita kerjakan dulu. Luas lantainya kan 6 kali 8, 48 meter persegi gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang A. A itu kan luasnya 1. Ya kan? Yang A luasnya 1, harganya 46.000. Jadi 48 tadi dibagi 1 kan per luasnya kan. Jadi 48 tadi dibagi 1. 48 itu dari mana? 48 itu luas lantainya, teman-teman. Luas lantainya dibagi luas keramiknya per keramiknya. Jadi 48 bagi 1 kali 46.000 ya. Ketemunya 2.208.000. Yang B itu luasannya itu satu paketnya adalah 0,95 meter. Harganya 44.000. Jadi 48 per 0,95 kali 44.000 ketemunya 2.223 sekian. Jadi lebih mahal. Yang C 0,99 kali 0,99 itu luasnya per keramiknya. Ya, kemudian harganya per meternya adalah harganya per 0,99-nya adalah 45.000. Jadi 48 luasannya dibagi 0,99 kali 45.000 ketemunya 2.181.818, lebih murah. Lebih murah daripada A dan B gitu ya. Yang C dihitung seperti itu juga, ketemunya 2.204. Ini lebih mahal daripada yang C. Yang E ketemunya ternyata 2.200. Ini berarti yang paling murah yang tipe C kan, teman-teman. Kan gitu. Jadi teman-teman harus bisa menghitung seperti ini. Lah ukurannya yang depan buat apa? Nah, enggak usah kita pakai. Kita lihatnya luas perdusnya saja, karena pembeliannya kan perdus gitu ya. Nah, jawabannya yang C. Berikutnya, berdasarkan data, ini berarti literasi teman-teman. Berdasarkan data jumlah penduduk tertinggi tercatat di Provinsi Jawa Barat 48,27 juta, disusul Jawa Timur 40,27 juta, Jawa Tengah 36,52 juta, Sumatera Utara 14,8 juta, Bantennya 11,9 juta. Persebaran ini tidak banyak berubah dari data tersebut, maka dapat didapat analisis yang tepat sebagai akibat dari persebaran tersebut. Nah, teman-teman harus bisa menghubungkan masing-masing gitu ya. Yang A, tingkat persaingan memperoleh pekerjaan paling ketat di Jawa Timur. Tidak ya, harusnya paling ketat di Jawa Timur kemudian Sumatera Utara. Tidak ya, harusnya yang paling ketat di Jawa Barat gitu ya. Dibandingkan dengan Banten, persaingan memperoleh pekerjaan di Sumatera Utara lebih rendah ya. Ini salah, yang ini juga salah. Nah, Sumatera Utara tadi kan berapa tadi? 14,8 ya. Bantennya 11,9, berarti lebih padat Sumatera Utara gitu ya. Harusnya persaingannya lebih besar yang Sumatera Utara gitu ya. Yang C, penduduk di Jawa Barat lebih banyak memperoleh pekerjaan yang layak. Ini tidak ya. Semakin padat maka persaingannya semakin tinggi, jumlah persaingannya tinggi, pekerjaannya semakin tidak layak kan, karena banyak yang sudah diterima, yang banyak juga yang tidak diterima gitu ya. Provinsi Banten menjadi provinsi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang sangat besar. Ini tidak ya. Jumlah lapangan pekerjaan yang besar itu tergantung dari jumlah penduduknya. Semakin banyak jumlah penduduknya, lapangannya semakin banyak, tapi persaingannya juga semakin banyak juga gitu ya. Jadi jawabannya ini kemungkinan kesenjangan sosial semakin lebar di Jawa Barat. Benar, karena terlalu padat tadi.
Semakin padat, semakin banyak persaingan, semakin kesenjangan sosialnya semakin tinggi. Nah, ini adalah kemampuan teman-teman dalam literasi, teman-teman. Jadi nggak usah bingung ya. Teman-teman cari di e-booknya yang model seperti ini, namanya literasi numerasi. Berikutnya, hasil percobaan. Timbal merupakan bahan konduktor yang paling baik di antara semua bahan dan sekian. Gitu ya. Ya, kita langsung analisa saja, soalnya seperti ini modelnya. Ini juga termasuk literasi ya teman-teman. Ya, di mana teman-teman harus membaca data, kemudian menghubungkan dengan hasil percobaannya itu. Benar enggak apa yang dianalisis oleh teman-teman gitu ya. Oke, kita lihat nomor 1. Timbal merupakan bahan konduktor yang paling baik di antara semua bahan. Di situ timbalnya adalah 47. Harusnya tembaga yang paling baik kan gitu. Jadi yang nomor 1 jelas tidak. Dengdon ya. Aluminium merupakan bahan konduktor yang sangat baik jika dibandingkan besi timbal. Aluminium 205, besinya 73, timbal 47 berarti lebih baik. Ya berarti ini centang. Tembaga aluminium timbal merupakan bahan konduktor yang baik, digatikannya baik. Tembaga aluminium timbal itu memang konduktor semua itu. 1 sampai 5 itu konduktor semua, konduktor baik semua itu ya. Besi dan kuningan memiliki kemampuan mengantar panas yang sama baiknya, jelas tidak. Yang besinya itu 73, kuningannya 109 kan jauh ya. Ini tidak. Maka jawaban yang paling baik adalah 2 dan 3. Nah, ini jadi teman-teman bisa baca data kan gitu ya. Berikutnya teman-teman akan disajikan gambar diagram seperti ini. Ini namanya diagram garis. Jika suhu mula-mula wadah A 10 derajat Celcius, wadah B-nya 29 derajat Celcius, maka besar perubahan suhu yang terjadi pada kedua wadah tersebut adalah titik-titik. Yang A perubahan suhu A sebesar 55 derajat Celcius dan perubahan suhu wadah B ini ya bukan ada ya tapi A. Perubahan suhu A sebesar 55 Celcius, B-nya 71 Celcius. Yang B perubahan suhu yang A itu 63, B-nya 100. Yang C perubahan suhu B 55, A 71. Jadi kita harus cari dulu ya perubahan suhunya. Mula-mulanya tadi 10 ya, B-nya 29. Ingat-ingat, A-nya 10, mula-mulanya B-nya 29. Wadah A suhu awalnya kan 10, suhu akhirnya ternyata 65 kan menurut grafik tadi. Perubahan suhunya berarti 65 dikurangi 10 kan 55. Wadah B suhu awalnya tadi 29, berdasarkan grafik tadi suhu akhirnya adalah 100. Maka perubahan suhunya 71 gitu ya teman-teman. Tinggal dihitung seperti itu. Gitu ya, sama nih ya. Maka jawaban yang tepat yang mana tadi? A tadi sebesar 55, B-nya 71 gitu ya. Jadi yang A ini yang benar. Ini grafiknya teman-teman mungkin tidak terlalu jelas gitu ya, tapi di sini kelihatan lumayan jelas gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya A. Berikutnya ada soal lagi, ini namanya soal juga literasi numerasi, ini dua-duanya juga ada. Jadi nanti teman-teman akan dibuatkan data, kemudian mencocokkan data tersebut dengan diagram yang relevan. Ini juga termasuk jenis literasi numerasi. Bu Ani menganalisis hasil ulangan bab pecahan KKM-nya di 7 kelas bagi berikut ya. Kelas A itu 25, B 17 ya. Banyak yang siswa lulus KKM ya. C 26, D 25, E 24, F 19, G 23. Bu Ani mengubah tabel di atas supaya dapat dengan mudah diamati kuantitas siswa yang lulus KKM di setiap kelas. Grafik yang tepat yang mana? Biasanya kalau banyak siswa yang lulus itu yang paling cocok adalah data ini teman-teman, data batang, diagram batang teman-teman ya. Nah, kalau diagram garis itu biasanya data kontinu, tidak data tunggal. Kan pada grafik ini, pada diagram yang soal itu, diagram tabel ya, pada tabel soal tabel itu jenisnya adalah data tunggal. Maka yang paling cocok adalah diagram batang. Kalau tidak percaya teman-teman lihat aja itu hasilnya. Itu ya. Berikutnya, selesai latihan musik Andi, Budi, Candika, Desi
pulang ke rumah masing-masing naik taksi online, biaya taksi online 3.500 per kilometer, dan total biaya yang dibayarkan ke 4 anak tersebut adalah 115.500. Jarak rumah ke 4 anak tersebut ada grafiknya. Ini juga literasi numerasi, teman-teman. Soal-soal numerasi, atau kalau dalam SD SMP itu namanya AKM. Soal-soalnya memang modelnya seperti ini. Caranya sama seperti tadi, kita cari dulu yang belum ada dengan data-data pada soal itu ya. Andi sudah ada, Budi Anda, berarti kita cari Cantika yang belum ada. Ada tanda tanyanya di situ, desinya ada. Cari dulu ya, kita cari dulu. Oke, caranya begini. Andi jelas 12, ya, Budi 6. Ya, kemudian desinya adalah 7 gitu ya. Nah, jarak total itu kan biaya total dibagi tarif ya. Tadi biaya total keempat anak tersebut kan 115.500. Tarifnya per kilometernya 3.500. Berarti jarak total dari keempat siswa itu 33 km. Maka teman-teman bisa mudah sekali mencari Cantika. Totalnya 4 anak 33, si Andi sudah 12, si Budi 6, si Desi 7, berarti 33 dikurangi 12, 67 kan gitu. 12 67 itu 25, jadi 33 kurangi 25 berarti Cantikanya 8 km gitu teman-teman ya. Nah, kita tulis dulu. Andi 12, Budi 6, Desi 7, dan Cantikanya tadi 8 km. Sekarang kita baru analisa A sampai E. Itu ya nanti teman-teman ya kalau ada soal seperti ini ya. Dibandingkan rumah Budi, rumah Cantika lebih dekat dengan tempat latihan musik. Budi tadi 12. Cantika itu tadi 8. Berarti yang lebih dekat mana? Yang Cantika. Maka ini salah ya. Dibandingkan rumah Budi, rumah Cantika lebih dekat. Budinya 6 ya. Budi 6, Cantika 8 berarti salah. Yang B, Cantika paling jauh, salah. Harusnya Andi. Yang C, Andi Cantika ke tempat musik mendekati sama. Andi Cantika selisih banyak, selisih 4, tidak mungkin. Yang D, jumlah rumah Cantika yang paling dekat. Tidak, yang paling dekat harusnya Budi. Ya, dibandingkan rumah Desi, rumah Cantika lebih jauh. Desi 7, Cantika 8, berarti lebih jauh Desi. Benar ya, berarti yang E ya. Begitu caranya teman-teman. Jadi tidak usah bingung. Oh, ini harus ada literasi numerasinya, Kak. Saya ragu gitu ya. Padahal di soal-soal ini sudah ada. Gitu. Fokus berarti begitu. Kalau begitu teman-teman fokus aja pada e-book bagian belakang. Bagian belakang itu banyak sekali yang FR bagian belakang baik di e-book utama maupun e-book lanjutan. Kalau e-book lanjutan halaman semuanya dicari itu relevan semua, itu baru semua. Kalau yang e-book utama lihat bagian belakang itu. Itu semuanya adalah mode baru gitu ya teman-teman ya. Nah, ini semuanya ada literasi numerasinya. Oke, terlebih lengkapnya teman-teman bisa mempelajari di e-book nih ya. E-booknya seperti ini yang terbaru. Ini yang pakai paket 1000 halaman dia. Pakai 1000 halaman isinya apa saja? Di dalamnya ada FRUP semuanya, ada di FR Oktober, Desember, Juni. Ini untuk persiapan bulan Agustus. Nah, teman-teman agar lebih fokus itu teman-teman pelajari halaman 1 sampai 300, kemudian halaman 700 sampai 1000 itu mode yang baru. Saya ulangi untuk 1 sampai 300 dan 700 sampai 1000 itu mode yang terbaru. Tapi teman-teman kalau ada waktu semuanya dibaca aja, ya. Bagi yang berminat hubungi 085 712 166 998. Itu saja teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.